Selamat pagi, Shalom. Perkenalkan, nama saya Yulianti Pakawai, SPDK. Saya salah satu guru pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di SDN Mendawe 4, Kabupaten Sukamara. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 di LPTK IAKN Manado dengan nomor induk mahasiswa 2501 061911. Pada hari ini, Selasa tanggal 13 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek video pembelajaran di SDN Mendawe 4 untuk uji kinerja pada anak kelas 5 dengan materi pembelajaran keluarga adalah tempat pertama dan utama aku belajar. Ayo kita saksikan video pembelajaran saya pada hari ini. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Sehat, hebat, luar biasa. Terima kasih anak-anak. Baik, kita akan memuji Tuhan sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini. Cinta keluarga Tuhan. Ayo berdiri semua. Semangat. Cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, berpasangan menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, berpasangan menjadi keluarganya Tuhan. Ya, kita akan berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kepalanya ditundukkan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami akan memulai pelajaran kami. Tuhan berkati kami semua yang hadir pada saat ini, supaya pelajaran yang kami akan pelajari bersama-sama boleh menjadi berkat bagi kami. Berkati kami berkati di dalam pelajaran kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita akan masuk pada ice breaking. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, Konsentrasi, tepuk 5, siap belajar, tepuk fokus. melihat, mendengar, mengingat, fokus. Coba anak-anak perhatikan. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang keluarga adalah pemberian dan anugerah Allah. Ya, untuk pelajaran kita selanjutnya atau untuk pelajaran kita hari ini yaitu keluarga tempat pertama dan utama saya belajar. Ayo di sini siapa yang tahu apa arti keluarga? Apa Aska? Silakan. Tempat kita itu beristirahat dan berkumpul dengan orang tua. Iya, tempat kita beristirahat atau kita berkumpul bersama dengan orang tua kita. Berikan dulu tepuk tangan buat Aska. Iya, keluarga tempat pertama
orang tuanya. Ya, kita akan masuk pada kegiatan ini. Tadi Ibu suruh siapkan Alkitabnya, kita buka di dalam kitab Ulangan. Ulangan. Ya, Bu. Ya, coba dibaca Ulangan pasal 6 ayat 5. Ya, boleh. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatan. Ya, terus Amsal 1 ayat 8. Amsal 1 ayat 8, Aska. Amsal 1 ayat 8. Ayat 8. Amsal, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Iya, terima kasih untuk Esther, Aurel, dan Aska yang sudah membaca Alkitab. Sekarang kita akan masuk dalam ruang diskusi ya. Kita akan mendiskusikan tentang Alkitab yang kalian sudah baca tadi. Oke, diperhatikan ayat Alkitabnya. Ini boleh siapa yang tulis nanti. Ya, diperhatikan di situ. Diperhatikan apa pesan. Diperhatikan Alkitab Amsal tadi. Aska, Amsal tadi diperhatikan di situ. Apa pesan Amsal 1 ayat 8? Tadi apa pesannya tadi? Pesannya buat kita. Nasihat dan peringatan. Kitab Amsal tadi apa pesannya buat kita? Ya, Amsal tadi pesannya buat apa? Oh iya, kelompok 1 nih. Itu kelompok 2 ya. Bisa dalam membacanya? Iya, berdiri sini kalau sudah selesai. Aska di sini, berdiri sini. Ini presentasikan. Dibaca dulu soalnya. Apa pesan Amsal 1:28 ceritakan pengalaman kalian saat mendengarkan ajaran dan didikan orang tua dihubungkan dengan nasihat Amsal 1:8 1 ayat 8. Dengarkanlah
dan utama aku belajar. Nah, keluarga itu terdiri dari siapa-siapa saja? Ayah, ibu, Dan anak. Itu keluarga inti, ya, ayah, ibu, dan anak. Terus kalau keluarga besar itu terdiri dari siapa keluarga besar? Iya, kakek, nenek, om, atau tante, dan juga ada keponakan ya. Nah, itu keluarga besar. Ya, keluarga itu kita ini terdiri dari ibu, ayah, dan anak ya. Seperti ini ya gambarnya ya anak-anak. Ya, ini ya ayah, ibu, dan anak. Ini keluarga inti. Kalau keluarga besar ini ya terdiri dari ada paman, ada tante, ada keponakan ya. Ini keluarga besar. Ya. Oke anak-anak, pendidikan yang kalian bisa dapatkan dari keluarga itu apa saja? Dari kalian setiap hari melihat orang tua kalian, apa pendidikan yang kalian dapat dari keluarga? Pendidikan yang kalian bisa dapat dari keluarga yaitu dengan menaati firman Tuhan, menaati ajaran orang tua kalian, ya. Bukan hanya kita menghafal ayat hafalan, tetapi kita harus dengan sungguh-sungguh melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Oke, anak-anak perhatikan video hormat pada orang tua ya, video pembelajaran. Diperhatikan. Hormat pada orang tua. Sampai rumah setelah dari sekolah, kamu langsung terbulan di sofa tanpa melepas sepatu dan mengganti baju. Ibu menghampiri dan bertanya, mengapa tidak ganti baju dan melepas sepatu? Apakah kamu tidak enak badan? Tetapi kamu menjawab dengan ketus. Kenapa sih? Ibu tanya-tanya. Ibu kemudian meninggalkan Tomo sendirian, lalu melanjutkan menjemur pakaian dibantu oleh Tini. Karena penasaran, Tini bertanya pada ibu, mengapa Tomo marah, Bu? Ibu menjawab, mungkin Tomo sedang capek. Sudah selesai jemurnya, kita masuk yuk. Ketika masuk rumah, Tomo sudah ada di dalam kamarnya. Ibu mengetuk pintu dan masuk ke kamar Tomo. Lalu ibu menasihati, Tomo, meskipun sedang letih atau jengkel, tetapi ketika orang tua bertanya, maka sebaiknya menjawab dengan baik, bukan dengan menjawab ketus, marah, atau menggerutu. Jadi, jangan lupa untuk berlaku hormat kepada orang tua. Sekarang, yuk kita baca apa kata Tuhan. Ulangan 5 ayat 15. Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kalian juga harus mengingat perintah Tuhan untuk senantiasa berlaku hormat kepada orang tua, tidak hanya ayah dan ibu, tetapi juga kepada guru di sekolah, guru sekolahmu, dan semua orang tua. Ketika di sekolah dan guru sedang menjelaskan atau memberi tugas, kalian harus menghormati dengan mendengarkan dan bersikap baik. Ketika orang tua minta tolong, maka tanggapilah dengan baik, karena itu adalah sikap hormat. Hormat kepada orang tua adalah perbuatan baik, juga menyenangkan hati Tuhan. Kalian pasti bisa melakukannya. Selamat merenungkan. Tuhan Yesus
ditempelkan ini nanti. Nanti komitmennya apa, janji kalian sebagai anak orang yang baik apa? Yang taat atau hormat sama orang tua. Tolong dibagikan Esther temannya. Iya, digunting dulu ini. Iya, iya, digunting ini ya. Iya, nanti ini boleh ditempel di sini itu dari biasanya. Nanti ditulis namanya ya. Oh, ini nggak usah digunting, langsung disesuaikan dengan ininya. Ada kotaknya kan? Ini langsung ditempel di sini ya. Itu lihat contohnya. Oh, bisa juga dipisah atau dipisah boleh. Oke anak-anak, kita lanjut ke selanjutnya dulu. Ya, kita akan masuk dalam penilaian tertulis. Oke, itu akan bagikan lagi soal untuk anak-anak kerjakan. Ya. Kerjakan dulu soalnya. Ya, untuk penilaian tertulis itu kalian jawab pertanyaan di bawah ini apa saja yang patut kalian syukuri dari pendidikan dalam keluarga tadi. Sudah? Ya. Boleh dikumpulkan? Kumpulkan. Sudah? Ini ya, kumpulkan ini. Apa yang kamu pelajari dari mamamu? Atau dari papamu? Oke, kita lanjut ya ke pelajaran sikap. Oh, pelajaran sikap. Ya, di situ kalian perhatikan ada beberapa gambar di situ ya. Itu diperhatikan. Itu di situ ada 4 gambar ya. Ada gambar piring, sendok dan garpu. Terus ada alat-alat rumah, ada sapu lidi, ada sapu ijuk, ada alat untuk pel rumah, ada di situ alat juga untuk membuang sampah laba-laba, ya. Ya. Sudah, kalau sudah selesai boleh dikumpul. Baik, sudah. Sesi pembelajaran. Ya, ini ya refleksi pembelajaran. Istilah ya. Nah, ya, untuk refleksi pembelajaran ini menyatakan perasaan kita. Hah? Ya, bagaimana perasaanmu saat ini? Saat anak-anak mengikuti pelajaran ini, bagaimana perasaan kalian? Marahkah, senangkah, tenangkah, sedih, atau di sini anak-anak di antara anak-anak ada yang ingin menyampaikan apa
Ya, boleh dibacakan. Didengarkan temannya Esther membacakan hasil dari pelajaran yang dia pelajari hari ini ya. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Bagaimana cara kita belajar dan mendapatkan pendidikan dalam keluarga? Pertama, mendengarkan firman Tuhan. Kedua, mematuhi perintah Tuhan. Ketiga, mendengarkan nasihat dan pengajaran orang tua. Dan keempat, meneladani sikap dan kebiasaan baik dari orang tua. Iya. Ibu pegang ya. Esther, terima kasih Esther. Tepuk tangan dulu buat teman kita Esther. Bagus ya. Tadi dikatakan oleh teman kita Esther bahwa keluarga Aska adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari siapa tadi? Ibu, ayah, dan anak. Iya, yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Tadi apa yang ibu katakan bahwa ayah punya peran? Apa perannya ayah? Kepala keluarga. Iya, kepala Keluarga. Terus apa lagi peran ayah tadi? Mencari nafkah. Mencari nafkah. Terus apa lagi peran ayah? Menjaga keluarga. Ya, supaya keluarganya tetap menjadi keluarga yang baik, keluarga yang rukun, ya. Terus mendidik anak-anak dengan tegas supaya anak-anak itu bisa menjadi anak-anak yang disiplin, bukan anak-anak yang suka melawan, ya, bukan anak-anak yang suka dengan seenaknya sendiri melakukan hal-hal yang tidak baik, ya. Anak-anak harus ingat, orang tua mendidik kita dengan tegas bukan karena orang tua tidak sayang dengan kita. Orang tua mendidik kita dengan tegas supaya kita nanti menjadi anak yang baik, anak yang berguna, anak yang punya masa depan yang baik. Itu apa itu tujuan ayah mendidik kita dengan tegas. Tetapi kadang-kala ada anak karena dididik orang tuanya dengan tegas, dia merasa bahwa dia tidak disayang oleh orang tuanya. Iya, benar. Baik anak-anak, ada yang mau bertanya? Ada? Baik, kita akan menutup pelajaran kita hari ini. Kita akan menyanyi Yesus sayang padaku ya. Kita nyanyi dulu Yesus sayang padaku. 1, 2, 3. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya Esther, pimpin kita dalam doa menutup pelajaran kita. Ayo Aska. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas permintaan-Mu dari awal